Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib, channel yang selalu itu ya, pokoknya membahas tentang sepatu ya, terutama di bagian apanya, solnya ya. Dan kali ini saya ada sepatu ya. Nah, ini sepatu cewek ya, seperti ini. Ini sepatunya. Dan ini rusaknya di bagian samping-sampingnya ya. Jadi samping-sampingnya itu seperti ini, tuh dia ya. Tuh seperti ini. Sobek-sobek. Nah, ini dia. Nah, sampingnya itu seperti ini ya, sobek. Ini bahkan merembet ke belakang ya, ini ya. Sudah menggaris ya, sudah retak-retak semua sampai belakang ini retak semua. Depan juga sudah retak ya, ini tinggal menunggu waktu saja dia menunggu waktu saja dia rusak ya. Dan untuk pengerjaannya seperti apa ya? Ini ada dua opsi, yaitu bisa diagak ke dalamkan atau di apa ya istilahnya dibongkar terus dimasukkan lagi ya bagian uppernya biar tidak terlihat bekas lukanya, bisa juga ditambal ya opsi keduanya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Nah, ini dia sepatunya. Ini kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Dan ini ya, tuh seperti ini. Ini sampai belakang ya, tuh. Sudah retak-retak seperti ini belakangnya, tuh. Dia belakang sini juga sama tuh ya, retak-retak seperti ini juga. Depan apalagi ya, nih. Sudah pada retak-retak semua. Lah opsinya ada dua, yaitu dimasukkan lagi, terus yang kedua ditambal. Karena ini uppernya ini sudah pertama ya sudah tidak bagus ya, dan jarak ke atasnya juga sedikit ya. Kalau kita masukkan lagi, ntar jadi terlalu pendek ya. Ini nggak bagus banget. Makanya saya di sini memilih opsi yang kedua, yaitu harus ditambal. Terus penambalnya itu bagaimana? Apakah perlu ditambal bagian ini atau ditambal bagaimana ya? Kita lanjut di bagian yang kanan ya. Ini ya, ini lepas semua ya, sudah saya lepas semua ya, tuh ya. Tuh, tuh ya, depan juga sudah saya lepas nih ya. Ini juga sudah saya lem pakai lem fog ya. Ini dia. Ini sudah pada lepas semua lah. Saran saya itu dia harus ditambal semua muter, karena kalau hanya ditambal di bagian sisi samping-samping sini itu nggak kece, nggak keren. Justru akan menjadi nanti kayak tambal-tambalan nggak jelas gitu ya. Karena ini yang pakai juga cewek ya, karena cewek juga sangat mementingkan eh, apa ya penampilan ya. Dan ini untuk menambal saya memakai ini ya, memakai bahan kulit ya. Bahan kulit ini warnanya sama ya, warna-warna krem ya, krem kecoklatan ya. Jadi ini warnanya sama. Ini tinggal diiris saja, dipotong sesuaikan ini yang mau lah seperti ini irisannya yang sudah diiris. Nah seperti ini. Nanti ini irisannya digariskan di bagian sini ya, seperti ini nanti ya. Dilapiskan di bagian uppernya ya, jadi diiris ini. Ini nanti dipotong diiris. Kalau kawan-kawan tidak punya kulit ya silakan beli aja, banyak kok kulit di toko-toko online ataupun kulit-kulit yang bekas-bekas potongan itu banyak ya. Dan ini sudah saya lem ya, sudah saya lem. Ini sudah bisa ditempelkan ini ya. Nah, ini sudah saya ukur ya, ini nggak panjangnya nggak bisa sampai belakang ya. Jadi nanti ini depan saja, ini yang belakang ada sendiri ya. Ini yang belakang nanti ada sendiri. Jadi kita mulai dari bagian ini ya, sudah saya kasih tanda. Nah, ini dia di sini ada tandanya ini ya, tanda hitam ini. Ini tanda memulai pertama ya. Kita coba aja mulai pertama. Kita mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan ini di tengah-tengah ya. Ke bisa ke bawah ini ya, sisa ke bawah juga sisa ke atas ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Kita tempelkan muter saja. Nah, seperti ini. Jangan ragu-ragu ya.
Dan ini ya masih proses penempelan ya. Ini sebelumnya dilem dulu ya pakai lem fog ya. Ini masih proses penempelan ya. Nah, ini ya. Ini yang sudah tertempel ya, nanti bentuknya seperti ini. Ya. Jadi pinggir-pinggirnya nanti dia ada listnya seperti ini, list itunya ya. Nanti pinggir-pinggirnya dia ada list ininya lagi ya. Ada list kulitnya ya untuk pinggir-pinggirnya. Nah, setelah sampai di proses ini atau di tahap ini, kita lem bagian dalam ya. Lem bagian dalam itu bagian yang mau nanti kita jahit ya. Harus dilem dulu. Bagian dalamnya itu bagian mana? Bagian sini. Nah, ini ya. Ini yang baru kita masukkan itu kita lem sama bagian solnya. Kita lem muter semuanya ya. Semua tanpa terkecuali. Dan baru setelah ini kita coba cari benang yang cocok ya. Karena ini mau dijahit. Kita coba cari benang yang cocok. Dan waktunya kita menempelkan ya. Ini tadi sudah dilem. Waktunya kita tinggal menempelkannya. Nah, setelah seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah kita menjahit bagian bawahnya atau bagian solnya ya. Jadi kita menjahit bagian solnya dulu, kita bikin jalan benang ya. Kita bikin jalan benang. Ini tahap-tahapannya harus betul ya agar hasil jahitannya nanti kuat ya. Kita bikin jalan benang di sini ya. Ini dia ya, kan bisa lihat ya. Ini saya memakai alat jahit atau pisau khusus ya untuk membuat jalan benang ya. Nah, selesai. Tinggal langkah selanjutnya adalah menjahit ya. Langkah selanjutnya menjahit. Tadi benangnya sudah saya tentukan ya. Benang sudah saya tentukan. Ini benangnya ya.
Kita lanjut menjahit, dijahit muter semuanya. Ya, kita coba jahit muter semuanya. Lumayan kan ya, sepatu mau lebaran ada sepatu serep ya, tentunya kita apa ya, kita beli baru ya. Terus yang ini lumayan buat serep atau buat sepatu cadangan ya. Ini ya, proses menjahit sudah sampai di bagian tengah ya. Emang agak sedikit menyita waktu ya untuk kasus-kasus seperti ini atau untuk permasalahan seperti ini ya. Tapi kita harus melakukan cara ini agar hasilnya rapi ya. Kalau kita hanya tambal biasa tuh hasilnya nggak rapi. Karena dengan kita melakukan hal-hal yang susah-susah seperti ini, pelanggan kita akan makin tertarik ke kita ya. Karena ternyata kita bisa menyelesaikan hal yang mungkin dianggap itu mustahil ya, atau intinya sepatu yang mungkin tidak bisa diperbaiki, tapi ternyata bisa diperbaiki. Masih lanjut menjahit ya, karena proses menjahit ini proses yang paling lama. Apalagi ini di depan, bagian tersulit ketika menjahit ya. Walaupun ini bagian tersulit, tapi saya tidak kesulitan ya. Karena sudah tahu trik dan tekniknya. Ini ya, penjahitan sol sudah selesai ya. Ini solnya sudah dijahit ya.
Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita harus menjahit juga bagian uppernya ini ya. Bagian tambalannya kita harus jahit juga ya. Mari kita jahit saja. Untuk benangnya samakan saja sama benang yang bawah ya. Karena benang yang warnanya sama seperti ini saya kebetulan nggak ada ya. Ini juga nggak terlalu beda jauh benangnya ya. Ya, beda sedikit. Jadi setelah dijahit bagian solnya, bagian uppernya ya, jangan bagian uppernya dulu ya. Ya, ini adalah langkah selanjutnya. Kita menjahit bagian uppernya. Untuk upper ini spasinya jangan sama kayak solnya ya, beda. Dan untuk menariknya pun nggak terlalu kenceng. Yang penting kejahit ya, nggak perlu ditarik. Karena kalau kita tarik nanti hasilnya dia akan mengecil atau menyusut. Yang penting kejahit udah, nggak usah terlalu ditarik ya. Dan ini muter semua dijahit ya, betapa capeknya ya harus menjahit. Banyak hal yang dilakukan ya. Pertama membongkar ya, kedua mengukur bahan tambalannya, ketiga mengelem, keempat memasangkan bahan tambalannya, terus habis itu menjahit solnya, terus menjahit uppernya ya. Itu membutuhkan kesabaran dan ketelatenan tinggi ya untuk menyelesaikan problem atau masalah kerusakan sepatu seperti ini. Kalau mungkin kita orangnya nggak sabaran itu ya susah ya, susah untuk menekuni bidang ini. Ini benar-benar harus sabar, jangan emosi ya, santai. Ini ya, kira-kira spasinya segini ya. Jadi lebih kecil dari spasi yang bawahnya ya. Jangan jangan spasinya jangan terlalu gede. Ini ya untuk jahit atasnya sudah selesai, tinggal kita menali ya. Untuk tali bisa di bagian dalam di bagian luar saja ya. Jangan di bagian dalam, walaupun di bagian luar itu kelihatan. Yang penting tidak mengganggu nanti kaki ya. Kalau di dalam itu nanti yang punya itu terganggu ya. Kayak nggak enak itu di kaki ya kalau dipakai. Jadi saya sarankan lebih baik di luar saja walaupun kelihatan, yang penting itu tidak mengganggu kenyamanan ya ketika dipakai. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini ya. Ini sudah selesai, sudah rampung, sudah mantap ya. Ini sudah saya jahit, sudah saya tambal. Ini kuat, dipakai lagi ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat daripada yang sebelumnya atau lebih kuat daripada yang barunya. Karena apa? Karena sudah dijahit dari bagian bawahnya, sudah dijahit pula di bagian uppernya ya. Jadi seperti ini ya. Ini sudah kuat banget dijahit muter ya. Dan hasilnya pun nggak terlalu terlihat mencolok ini ditambal atau apa ya, atau buluk ya. Ini hasilnya keren ya karena saya jahit muter semua yang menjadikan ini kayak ada motif garisnya seperti ini. Jadi yang tadinya itu seperti ini rusak parah ya, rusak parah seperti ini ya, bisa ditambal ya. Dan ini juga nggak terlalu berpengaruh ya, hampir-hampir sama ya. Pokoknya intinya seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Semoga kawan-kawan yang mempunyai sepatu dengan kasus seperti tadi bisa diperbaiki dengan cara yang tadi sudah saya share atau sudah saya peragakan atau sudah saya contohkan ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.